Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, berjumpa lagi bersama Ibu Asida. Alhamdulillah pada pagi hari ini Ibu masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk memberikan beberapa penjelasan tentang tema 2, yaitu bermain di lingkunganku, dan subtema 1 bagian kedua. Baiklah, di bagian pertama Ibu sudah menjelaskan beberapa tentang tanda dari nada ya. Kemudian sekarang kalian buka bukunya, yaitu halaman 10, dan dilihat di sini pola irama. Di sini apa itu pola irama? Jadi pola irama adalah panjang pendeknya suatu bunyi. Panjang pendek bunyi sesuai dengan ketukan. Ketukan dalam lagu itu berbeda-beda. Contohnya di sini lagu dari Balonku ada 5 ya. Perhatikan di halaman 10. Di sini ada balonku ada 5. Nah, di sini ada tandanya itu titik ya. Titik 2 itu tandanya berarti ada 2 ketukan ya. Balonku ada 5, tek 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 ya, ada ketukan. Kemudian rupa-rupa warnanya ya, ketukan, 2 ketukan. Selanjutnya silakan kalian lanjutkan lagi dan diperhatikan di situ tandanya ya, kira-kira 1 ketukan ataupun 2 ketukan. Baiklah anak-anak yang Ibu banggakan, selanjutnya kalian perhatikan lagi halaman 14, yaitu aturan saat bermain di rumah. Jadi di bagian pertama Ibu sudah menjelaskan bagaimana orang tua kalian membuat aturan untuk kalian di rumah. Kira-kira seperti apa aturan yang ada di rumah kalian yang harus kalian taati. Nah, di sini Ibu akan membacakan aturan saat bermain di rumah ya. Jadi di sini hari sudah mulai sore. Kakak dan Lina masih bermain. Ibu menyuruh mereka berhenti bermain. Ibu mengingatkan mereka agar mereka segera mandi. Karena hari sudah makin sore, mereka menuruti nasihat ibu. Bermain ada aturannya. Bermain tidak boleh lupa dengan waktu. Menuruti nasihat orang tua juga merupakan aturan yang ada di rumah. Aturan di rumah harus ditaati oleh anggota keluarga. Jadi saat kalian bermain di rumah, kalian harus tahu waktu juga ya. Jadi kalau misalnya sudah sore, kemudian kalian disuruh pulang, disuruh mandi, kalian harus mengikuti aturan yang ada di rumah. Atau misalnya saat kalian bermain, tidak boleh bermain kotor-kotoran misalnya ya. Jadi kalian harus mengikuti aturan yang ada di rumah kalian. Jadi seperti apa peraturan yang ada di rumah kalian harus kalian taati. Kemudian di pembelajaran bagian 1 Ibu sudah menjelaskan beberapa bentuk benda ya. Jadi di sini ada 3 wujud benda, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Benda padat adalah benda yang memiliki bentuk dan ukurannya tetap. Bentuk benda padat dapat diubah jika mendapat perlakuan tertentu. Misalnya dipotong, ditumbuk, atau digosok. Contohnya buku, lemari, meja, dan kursi. Baiklah anak-anak yang Ibu banggakan, sekarang kalian perhatikan halaman 16, yaitu aturan membantu orang tua di rumah ya. Jadi aturan membantu orang tua di rumah. Di sini ada sebuah percakapan, jadi akan Ibu bacakan percakapannya. Andi dan Ibu di sini ya. Andi, kata Andi, apa yang sedang Ibu lakukan? Kemudian bilang Ibu sedang membersihkan dapur.
Andi mau bantu, Bu. Kemarilah Andi, bantu ibu mengelap meja. Kenapa di rumah kita ada aturan kebersihan, Bu? Bilang Andi. Kemudian bilang ibu, supaya rumah kita selalu bersih. Bila rumah bersih, kita akan terhindar dari penyakit. Bilang Andi. Lalu siapa saja yang harus mematuhinya? Kemudian bilang ibu, tentu saja semua anggota keluarga. Lalu apa sanksi bila melanggar aturan? Ibu akan menyuruh Andi membersihkan seluruh rumah, bilang ibu. Kemudian bilang Andi lagi, kalau begitu lebih baik menjaga kebersihan ya, Bu. Kemudian bilang ibu, benar sekali. Nah, jadi dari percakapan tersebut dapat kita simpulkan bahwa dimanapun kita berada, baik di rumah ataupun di luar rumah, ternyata ada aturannya ya. Kemudian di sini ada aturan di dalam rumah, yaitu kita harus membersihkan ya rumah kita. Jadi kalau misalnya kalian di rumah tidak bisa membersihkan rumah kalian, jadi kalian carilah pekerjaan yang menurut kalian ringan ya. Atau misalnya kalian bisa menyapu rumah ya. Misalnya kalian tidak bisa mencuci piring ya, karena misalnya takut pecah atau kalian masih terlalu rendah untuk ke tempat pencucian piringnya itu. Jadi kalian bisa misalnya menyapu rumah ya, atau mencari pekerjaan yang lebih ringan untuk seumuran kalian ya. Kira-kira kalau misalnya kalian tidak bisa menyapu, misalnya kalian bisa membersihkan tempat tidur kalian sendiri ya. Jadi kalau misalnya saat kalian setelah bangun tidur, kalian bersihkan kamar tidurnya ya. Jadi jangan orang tua kalian yang membersihkannya ya. Baiklah anak-anak yang ibu banggakan, mungkin hanya itu yang dapat ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya ibu mohon maaf. Jadi ada sedikit tugas yang harus kalian kerjakan, yaitu dibuka halaman 18 ya. Halaman 18 pilihan ganda ya. Penilaian harian PPKN ya. Jadi kalian kerjakan nomor 1 sampai 10 saja ya, pilihan ganda. Nomor 1 sampai 10 yaitu pilihan ganda ya. Mungkin hanya itu yang dapat ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan kalian, dan bila keluar rumah harus menggunakan masker. Jagalah kebersihan tubuh kalian dan lingkungan kalian. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala.